Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Rugaya, selaku dosen metode kuantitatif, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Novia Sendiroyani dengan NIM 64210899 dan teman saya Pak Syafina Dinial dengan NIM 64210904 kelas 646A25 Kampus Cengkareng akan mempresentasikan tentang pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan studi kasus pada PT XL Aksiata Jakarta. Next. Studi kasus pada penelitian kali ini mengenai perusahaan PT XL Aksiata Tbk dengan sampel 42 karyawan sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. HA atau H1-nya itu stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT XL Aksiata Tbk Jakarta. H2-nya itu beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT XL Aksiata Tbk Jakarta. H3-nya itu lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT XL Aksiata Tbk Jakarta. Dan H4-nya itu stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kinerja karyawan pada PT XL Aksiata Tbk Jakarta. Next. Kemudian kita masuk pada kesimpulan pengujian validitas untuk X1 yaitu stres kerja. Stres kerja menunjukkan bahwa variabel yang ada pada stres kerja mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan pada variabel stres kerja dapat diandalkan dan layak sebagai variabel penelitian. Next. Kesimpulan validitas untuk beban kerja sebagai X2. Beban kerja mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan pada variabel beban kerja dapat diandalkan dan layak digunakan sebagai variabel penelitian. Next, selanjutnya ke lingkungan kerja yang sebagai X3-nya itu. Variabel lingkungan kerja mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan pada variabel lingkungan kerja dapat diandalkan dan layak digunakan sebagai variabel penelitian. Kemudian kesimpulan validitas untuk kinerja karyawan yang sebagai variabel Y-nya. Kinerja karyawan menunjukkan kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan pada variabel kinerja karyawan dapat diandalkan dan layak digunakan sebagai variabel penelitian. Kemudian ada kesimpulan dari pengujian reliabilitas. Menunjukkan nilai Crombat alfa atas variabel stres kerja sebesar 0,877, beban kerjanya itu 0,843, lingkungan kerjanya 0,909, dan kinerja karyawannya itu 0,860. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, yang berarti bila pernyataan ini diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. Next. Ini merupakan data rekapitulasi dari responden stres kerja sebagai X1 dengan jumlah sampelnya itu 42. Selanjutnya,
ada data responden untuk beban kerja sebagai X2 dengan total respondennya juga 42. Untuk data responden lingkungan kerja sebagai X3 itu juga sama, jumlah sampelnya itu 42. Dan untuk data responden variabel Y, yaitu kinerja karyawan, juga total sampelnya 42 sampel. Next. Selanjutnya kita masuk ke analisis korelasi antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X3 dengan Y. Kita masuk ke menu SPSS-nya. Di sini datanya sudah dimasukkan, yaitu X1, X2, X3, dan Y-nya. Kemudian kita klik menu Analyze. Selanjutnya, pilih Correlation, kemudian klik menu Bivariate, lalu masukkan keempat variabel tersebut ke tabel variabel. Kemudian sesuaikan dengan pilihan gambar berikut. Pilih correlation person, lalu klik OK. Di sini muncul output dari data yang telah kita olah. Diperoleh stres kerja yaitu sebagai X1 dan kinerja karyawan sebagai Y sebesar 0,865 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Beban kerja sebagai X2 dan kinerja karyawan atau Y sebesar 0,882 dengan nilai signifikansinya itu 0,000. Selanjutnya lingkungan kerja sebagai X3 dan kinerja karyawan itu sebesar 0,923 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Selanjutnya kita masuk ke uji korelasi antara X1 dengan Y. Di sini ada hipotesisnya H0 tidak ada hubungan antara stres kerja dengan kinerja karyawan. H1-nya itu ada hubungan antara stres kerja dengan kinerja karyawan. Data pengambilan keputusannya H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05. H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan keputusan dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh nilai signifikansi sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya yaitu dengan hubungan yang dan ada hubungan yang signifikan secara parsial antara stres kerja dengan kinerja karyawan. Dengan nilai R-nya itu 0,865 dapat menunjukkan adanya hubungan antara stres kerja dan kinerja karyawan. Kemudian uji korelasi antara X2 dan Y. Dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara beban kerja dan kinerja karyawan, HA ada hubungan antara beban kerja dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusannya H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05. H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan keputusan nilai tabel correlation dari output SPSS diperoleh dari signifikansi sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya adalah
ada hubungan yang signifikan secara parsial antara beban kerja dan kinerja karyawan. Dengan nilai R-nya itu sama dengan 0,882 dapat menunjukkan adanya hubungan antara beban kerja dan kinerja karyawan. Selanjutnya, uji korelasi antara X3 dengan Y. Dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja karyawan. HA-nya itu ada hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Dengan dasar pengambilan keputusan, H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05. H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Keputusannya dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikansi sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan secara parsial antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Nilai R-nya itu sama dengan 0,923 dapat menunjukkan adanya hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Syafina Diniar. Baik, di sini ada analisis regresi linear berganda. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Kita akan uji dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sini udah ada datanya X1, X2, X3, dan Y. Selanjutnya, klik menu Analyze, pilih Regression, selanjutnya klik menu Linear. Setelah itu, stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja dimasukkan ke kolom independen, dan kinerja karyawan dimasukkan ke kolom dependen. Klik menu statistik, pilih Regression Coefficient, kita checklist yang Estimate, Model Fit, dan S-Squared Change. Kemudian klik klik Continue. Dan terakhir itu OK. Sini kita akan lihat hasilnya. Sini ada tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Pada tabel summary, model summary ini adalah diperoleh koefisien linear bergandanya itu 0,946. Dan dengan koefisien determinasi berganda atau S-square-nya itu sebesar 0,894 atau 89,4%. Dengan nilai signifikasi F-change-nya itu adalah 0,00 yang akan digunakan untuk uji koefisien dan determinasi berganda. Selanjutnya ada uji koefisien korelasi berganda. Hipotesis H0. Tidak ada hubungan yang signifikan antara stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. HA. Ada hubungan antara signifikan antara stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusannya itu adalah H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikasi F-change-nya itu kurang lebih atau dari sama dengan 0,05, sedangkan H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikasi F-change-nya itu kurang dari 0,05. Keputusan, karena itu sama dengan 0, hingga kurang dari 0,050, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikan antara stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien korelasi bergandanya yaitu sebesar 0,946. Uji koefisien determinasi berganda. Dengan hipotesis H0-nya tidak ada pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. HA, ada stres kerja, beban kerja,
ada pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusannya itu H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikasi F change-nya itu kurang lebih atau sama dengan 0,05. Sedangkan H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikasi F change-nya itu kurang dari 0,05. Putusan. Karena nilai sig F change-nya itu sama dengan 0,00 kurang dari 0,050, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan kesimpulan sebagai berikut. Terdapat adanya pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan, yaitu sebesar 0,894 atau 89,4%. Sedangkan 10,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti pelatihan kerja, pengembangan karir, gaya kepemimpinan, dan lain-lain. Di sini ada output dari tabel koefisien. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh pesanan regresi sebagai berikut. Ada nilai konstantannya itu 0,3969, B1 atau stres kerjanya itu 0,192, B2 atau beban kerjanya itu 0,279, dan B3 atau lingkungan kerja ada 0,279. Sehingga dapat dianalisis sebagai berikut. Nilai konstanta menunjukkan besarnya nilai dari kinerja karyawan atau Y. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja dianggap konstan, maka nilai kinerja karyawannya itu adalah 0,3969. Yang kedua, ada koefisien regresi variabel stres kerja atau X1 sebesar 0,192 yang menyatakan bahwa terdapat adanya pengaruh antara stres kerja dengan kinerja karyawan. 3. Ada koefisien regresi variabel beban kerja atau X2 sebesar 0,279 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara beban kerja dengan kinerja karyawan. Yang keempat, koefisien regresi variabel lingkungan kerja atau X3 sebesar 0,279 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. 5. Nilai signifikan ketiga variabel yaitu stres kerja dengan nilai 0,06, beban kerja 0,22, dan lingkungan kerja 0,03. Yang berarti stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja signifikan karena nilai signya itu lebih kecil daripada 0,05. Dan untuk tabel ANOVA, didapat nilai F hitungnya itu 106,928. Dengan nilai signifikasinya itu ada 0,00. Karena tingkat signifikasinya lebih kecil daripada 0,005, maka model regresi dapat dikatakan bahwa stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan memiliki tingkat kepercayaan 95% atau 5%. Dengan degree of demand-nya itu adalah N dikurang K dikurang 1. Itu 42 dari sampel dikurang 3 dikurang 1 diperoleh 38. Dengan F tabelnya itu 2,85. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke slide presentasinya, yaitu ada uji persamaan regresi linear berganda. Dengan hipotesis atau H0, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk tidak signifikan. HA-nya itu persamaan regresi linear berganda yang terbentuk signifikan. Dengan dasar pengambilan keputusannya, H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikannya itu lebih besar atau sama dengan 0,05. Sedangkan H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Keputusannya itu karena nilai signifikannya itu 0,000 kurang dari 0,050, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, persamaan regresi linear berganda yang terbentuknya itu dengan Y sama dengan 3,969 ditambah 0,192 X1 ditambah 0,279 X2 ditambah dengan 0,279 X3
dinyatakan signifikan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Novia. Dari pengujian tersebut, hasil analisisnya yaitu pengujian yang dilakukan secara parsial terdapat hubungan yang signifikan antara stres kerja sebagai X1 dengan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Kemudian beban kerja sebagai X2 dengan kinerja karyawan sebagai variabel Y dan lingkungan kerja X3 dengan kinerja karyawan yaitu variabel Y-nya. Kemudian secara simultan terdapat hubungan secara bersama-sama antara stres kerja, beban kerja, lingkungan kerja, dengan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT XL Axiata Tbk Jakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT XL Axiata Tbk Jakarta. Beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT XL Axiata Tbk Jakarta. Kemudian, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT XL Axiata Tbk Jakarta. Dan yang terakhir, stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT XL Axiata Tbk Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.